Sobat DIY Lovers. Kembali lagi bersama gue Arya dan rekan gue yang super duper cantik dan gemoy ini yaitu... Halo, gue Dinda. Makasih loh Arya udah muji-muji gue. Iya dong, kita kan bestie ya nggak sih Dinda? BTW nih ya, udah cantik gini. Lo mau jalan-jalan ya? 100 deh buat lo. Bener banget nih Arya. Gue pengen jalan-jalan. Abisnya kalau di rumah doang tuh gue bosen banget. Kayak kerjaan gue cuma nonton TV doang. Pusing gak sih kalau kayak gitu? Betul banget Dinda, relate ya sama gue. Gue juga akhir-akhir ini di rumah aja dan aktivitas gue cuma nonton TV aja, Din. Nah, daripada lo nonton TV doang nih, mending lo ikut gue. Kita jalan-jalan. Wah, ide yang brilian tuh. BTW, ngomongin jalan-jalan, gue punya rekomendasi tempat deh buat lo. Gimana tuh? Masa lo nggak nyadar sih? Ada apa? Ada putih-putih melati api. Putih-putih melati Alibaba, merah-merah delima pinu. Alibaba. Eits, tapi ini bukan Alibaba. Ini adalah Museum Seni dan Keramik Jakarta. Wih, emang kita di sini mau ngapain sih? Di sini kita selain mau jalan-jalan ya, Din, kita juga bakalan ngebuat pottery art yang pastinya seru banget. Waduh, kalau gue sih udah nggak sabar banget nih. Banget. Teman-teman DIY Lovers juga udah pasti nggak sabar kan? Pasti dong. Maka dari itu, yuk kita cek langsung. If we can, then you can do it yourself. Let's go! Let's go! Nah teman-teman, kita udah sampai nih. Tapi sebelum kita lanjut jalan-jalan, mungkin Arya bisa ngejelasin sedikit ke teman-teman apa itu hari tanpa TV. Boleh banget dong, Din. Jadi, FYI buat teman-teman DIY Lovers yang ada di rumah, Hari Tanpa TV Nasional bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Hari Tanpa TV Nasional ini merupakan gerakan untuk mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan aktivitas sehari tanpa menonton televisi, Din. Nah, kegiatan ini dinilai efektif karena selain menonton televisi, masih banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya adalah dengan membuat pottery art yang bakalan kita laksanakan hari ini. Seru banget kan, Din? Oh alah, pantes nih lu ngajak gue ke sini supaya gue bisa melaksanakan satu hari tanpa TV. Betul banget. Itu adalah alasan utama gue kenapa gue ajak lo ke Museum Seni dan Keramik Jakarta ini. Aduh, gue makin gak sabar nih Ar. Untuk teman-teman yang lain, DIY Lovers juga pasti udah gak sabar banget nih. Banget dong. Ya udah, langsung aja yuk. Let's go! Halo DIY Lovers, balik lagi nih bareng gue dan Arya. Tapi di sini kita ada tamu nih, ada Pak Hendra. Dan kita sekarang udah siap banget buat bikin pottery artnya. Dan kebetulan banget nih sekarang lagi hujan, jadi makin cocok deh nih kita buat berkarya. Nah, untuk Pak Hendra mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama saya Hendra. Saya dari India. Mungkin sebelum kita mulai ke prosesnya, kita kasih tahu dulu kali ya Pak ke teman-teman, apa itu pottery art Pak? Pottery ya, pottery itu bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia bisa tukang pot atau dikategorikan kata meluas itu tanah liat atau gerabah. Ya, permainan gerabah atau membuat gerabah pembentukan dari tanah liat. Ya. Oke, insightful banget tadi ya pemaparan dari Pak Hendra. Nah, Pak, selain tadi terkait dari pengertian, kira-kira tujuan dari pottery art ini apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari unsur budayanya. Seperti itu, Pak. Pottery katanya gerabah. Kalau gerabah itu mah sudah terkenal dari zaman dulu ya. 6.000 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi. Terkenal waktu itu bejana. Bejana itu dipergunakan untuk masak semur ya, bisa biji-bijian waktu zaman dulu. Nah, di sini membuat gerabah ini adalah tanah liat ya, atau pottery yang bisa digunakan. Tanah liat itu apa sih? Itu tanah liat yang tanah yang lentur atau yang lembut. Nah, jenisnya pun ada 3 tanah ya. Itu tanah yang di atas tuh, di sawah paling atas itu disebut interware. Biasanya diperoleh itu di sawah-sawah. Misalnya di sawah nih habis hujan nih seperti ini nih. Terus dia ada kubangan air, terus kena sinar matahari, terus dia kan retak tuh. Nah, itu disebut juga tanah liat. Nah, itu dia warnanya agak gelap, bisa buat bikin batu bata, genteng.
Nah, di kedalaman sedikit namanya stoneware. Stoneware ini warnanya agak terang. Nah, nih jenis stoneware seperti ini ya. Dia lebih terang. Nah, ada lagi lebih dalam lagi namanya porselin. Nah, porselin ini hasil pelapukan dari kayu dan lain-lain. Ini biasanya diperoleh misalnya ada seseorang nih gali sumur, dia memperoleh porselin itu warnanya agak putih atau terang. Itu kira-kira. Oke, makasih banyak Pak atas penjelasannya. Berhubung kita udah siap banget nih mau bikin ya Arya ya. Mungkin Bapaknya bisa langsung arahin aja ke kita gimana proses pembuatannya ya Pak. Baik, nih ini jenis roda putar ya. Teknik membuat gerabah itu ada 5 teknik. Satu, teknik lempeng, ambil tanah dilempeng-lempengin ya. Itu bisa buat piring kotak. Terus ada teknik pilin, ambil tanah dipilin-pilinin, nah diputer bisa bikin mangkuk, gelas, nah itu manual juga. Yang ketiga teknik cetak, ada cetakannya gejip ya, dicetak, dicor, terus bisa bikin boneka kecil dan lain-lain. Terus yang kelima teknik putar ya, teknik putar ini adalah meja putar. Ini meja putar ini masih tradisional ya, kan ada 2 jenis tuh, ada yang listrik dan ada yang manual. Tadi masih manual, kalau ini mungkin agak capek. Kalau listrik gak capek, tapi keduanya ada kelemahannya. Yang ini capek, kalau listrik dia akan mati lampu akan repot kita sendiri. Itu kira-kira. Nah, kita lanjut ya untuk membuat gerabah ini. Ya, siap. Nah, ini caranya kaki kiri ya di sini ya. Terus kaki kanan di bawah. Dia ketuk ke depan 5 ketukan coba. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sudah muter kaki taruh sini. Nah, terus tangannya gini aja ya. Tangannya gini aja, yang bergerak itu roda putar. Kamu gini aja. Kayak tepok ame-ame, jangan dia. Itu padetin bawah di bawah. Enggak di samping. Nah, sip. Nah, kayak gitu. Padetin ya. Terus pelan-pelan aja, kan tanah udah lembek. Nah, setelah itu tangannya pakai air dua-duanya celupin air. Nah, sampai enggak? Sampai kan? Nah, sampai. Nah, sudah dikasih air, jangan ditepok-tepok, nanti air muncrat. Ya kan? Nah, Iya, benar. kan ketuk lagi. Ketuk, putar lagi. 5 lagi Pak. Iya, 5. Ketuk. Nah, sudah dipakai air, dicekel aja seperti ini. Cekel lagi, jangan dicekel aja. Nah, gitu. Nah, ini tujuan membuat gerabah atau portel ini kan sebenarnya ada tujuan tersendiri ya. Misalnya orang lagi galau atau stres, main tanah jadi happy. Wih, gitu Pak. Coba aja. Kamu misalkan lagi stres, coba main tanah. Happy terus, megang terus. Kalau udah berhenti, putar lagi. Sama ini juga, cabut lagi. Oke. Ya, terus. Padat sampai tinggi. Airnya tambahin lagi. Nggak apa-apa. Kan udah proses berair, dia lembut. Nggak usah gemeter ya, santai aja. Namanya belajar itu harus nggak apa-apa namanya salah. Iya, santai. Terus tangannya atas gini, ya, untuk ratain aja, jangan tekan, ratain. Cukup. Terus dibolongin pakai jempol tangan. Ya, pelan-pelan aja. Oke, nah terus ditekan ya. Tekan pelan-pelan saja. Nah, Bapak kasih contoh ya. Oke, ini di sini ya. Ini harus balance. Oh ya Pak, biasanya per orang itu bisa menghabiskan waktu berapa lama nih Pak sampai buat jadi bentuk yang bagus gitu Pak? Tergantung ya. Kalau belajar gerabah ini seperti adek belajar sepeda. Kalau udah ketemu interlocknya cepat. Ya, kalau baru ya tergantung mood juga ya. Kalau lagi nggak mood ya hancur terus. Jadi kalau misalnya belajar di sini, hasil mah nomor 2. Yang penting tahu cara membuatnya. Kalau mau bagus beli aja, nggak usah belajar. Betul Pak. Berarti itu benar-benar tergantung orangnya lagi ya Pak. Orangnya.
Ya kurang lebih 1 jam lah. Nah, Pak, ini kan saya sama teman-teman tuh menganggap kalau kelas ini tuh menarik banget, Pak. Ini tuh udah ada sejak kapan sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ini kurang lebih kalau awal tahun 2000-an. Iya, tahun 2000 udah ada ya belajar gerabah. Ya terus iya diangkat aja tangannya pelan-pelan. Ini ya. Ini jangan sampai kena ini. Oh ini. Nah, ke atas lagi. Oke. Hancur ulang lagi. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, mau nanya. Iya. Jadi selain kita buat pottery art di sini, kira-kira ada kegiatan lain nggak sih Pak yang bisa kita lakukan di Museum Keramik? Ya, di sini kegiatannya bisa mengenal tentang lukisan. Ya, terus ada bukan praktek gerabah aja di sini. Di sini juga bisa mengenal koleksi keramik dari dalam negeri dan luar negeri ya. Terus ada keramik dari peninggalan dari Majapahit, itu disebut tembikar ya. Ya, tembikar. Kalau sebenarnya ini keramik itu ada kategori ya. Ada apa kriteria? Itu ada pertama kriteria keramik guna dan hias. Ya biasanya itu disebut masih udah sempurna, udah dikasih glasir. Guna dan hias bisa untuk digunakan dan bisa untuk dibuat hiasan. Terus keramik kriteria tradisional ya, itu bisa kendi ya atau gerabah. Kendi itu tradisional belum diglasir. Nah, terus yang ketiga kriteria keramik konstruksi itu bisa lantai. Terus keramik ada saklar lampu juga ada yang dari keramik ya. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, mau nanya lagi. Jadi kalau misalkan ada yang mau buat pottery art di sini, kira-kira biaya pendaftarannya itu berapa ya Pak? Dan selain itu ada ketentuan khusus gitu nggak sih Pak, kayak harus reservasi terlebih dahulu kayak gitu? Kalau datang sini bisa langsung aja bayar di tempat ya, bayarnya tuh 40.000. Nah, untuk konservasi ada, tapi mereka yang harus dibawa rombongan sekolah. Biasanya kan sekolah ada rombongan tuh, nah bisa 50 ke atas. Nah mereka sebelumnya harus diinfoin dulu, bawa surat lah gitu. Karena kan kita harus menyiapkan tanahnya dulu. Kalau 1 sampai 1-2 orang tuh pengunjung nggak bisa langsung. Jadi seperti itu ya? Iya. Jadi tergantung dari orangnya, banyak orangnya. Oke, terus terakhir nih Pak, Ya. Terkait dari kegiatan workshop pottery art di sini, kira-kira apa sih yang ngebedain workshop pottery art di sini dengan di tempat-tempat yang lain? Kalau di sini untuk mengenal cara atau teknik pembuatan gerabah ya. Iya. Terus hasilnya dibawa pulang. Nah, kalau di tempat lain dia mungkin lebih sempit karena studio ya. Iya. Dia ada proses pembakarannya. Iya. Nah, Pak, kan setelah kita bikin nih, kita harus ngediemin dulu ya. Nah, berarti tuh gimana ya Pak teknis pas pengambilan barang kita yang udah kita bentuk itu Pak? Karena kan dikeringinnya harus di sini ya Pak. Itu gimana Pak teknis pengambilan barang ya Pak? Apakah kita datang aja atau gimana tuh Pak? Nah, baik, terima kasih. Untuk teknik pengambilan itu ada 2 pilihan, bisa dibawa langsung dan bisa dititip sini. Kalau misalnya dibawa langsung, ada di sini dikasih tempat kardus, bisa langsung dibawa pulang, ada kardusnya. Nah, kalau untuk disimpan, di sini nitip ada tempat penyimpanannya. Nanti bilang ke petugas di depan, saya mau ngambil hasil karya, langsung diarahkan ke tempatnya. Nah, kalau buat itunya Pak, cara menyimpan dengan baik dan benar ya Pak, karena kan ini kan hasil karya kita ya Pak, kayak aduh sayang nih Pak, maunya dijaga gitu. Gimana tuh Pak cara jaganya Pak, biar nggak cepet rusak gitu? Ya, untuk penyimpanan ada, di sana ada lemari ya. Hasil karya ini kan langsung didiamkan untuk menghilangkan tanah atau air yang ada di dindingnya, supaya nanti kalau ini di open dia tidak akan pecah atau crack ya. Nah, untuk mengopong itu pun dia harus benar-benar kering. Nah, itu ada tempatnya. Kalau buat cara ngerawat di rumah Pak, ada nggak Pak cara-cara khusus gitu Pak? Enggak sih, sebenarnya ini gampang-gampang susah ya, asal jangan sampai jatuh ya, pecah. Dan naruh tempat yang aman. Ya, kalau misalnya ada senang banget
hasil karyanya ya simpen yang tempat yang terbaik lah. Wah, menarik banget ya ternyata Din bikin pottery art bisa seseru ini. Yap, bener banget nih. Gue berasa kayak seniman yang menghasilkan sebuah masterpiece kayak gini nih. Iya, betul banget. BTW nih ya Din, kalau gue lihat-lihat punya lo, keren juga ya. Kayaknya kalau dijual bisa dapat kambing 5. Bisa, Haji, umrah. Bisa semua bisa. Karena ini punya nilai jual juga nih teman-teman. Wah, keren banget ya. Tapi jangan lupa Din, pesan yang tadi disampaikan sama Bapak. Kalau misalkan pottery artnya ditaruh di tempat yang aman supaya tidak mudah pecah. Dan juga supaya pengeringannya sempurna. Betul banget. Nah, kalau gue sih ya, seandainya ini udah bagus nih, udah kering, gue bakal bawa pulang dan bakal gue jadiin properti foto. Wah, menarik banget tuh ya, ide yang brilian. Yap, dan jangan lupa, kita habis ini ada fashion hacks khusus buat episode ini. Menarik. Penasaran kan? Banget. Yuk, check it out! Check it out. Wah, kelas pottery art yang tadi tuh seru banget ya Arya. Bikin gue tuh lupa kalau hari ini kita nggak nonton TV sama sekali. Betul banget nih Din. Gak kerasa banget ya sobat-sobat DIY Lovers, kita seharian udah di luar rumah dan banyak banget kegiatan aktivitas yang kita lakukan tanpa menonton televisi yang pastinya insightful abis. Betul banget, apalagi tadi ditunjukin juga nih fashion hacks buat ke museum yang bisa dipakai ke acara formal ataupun non formal. Kalau kata anak zaman sekarang itu semi formal casual kali ya. Dan gue bakal cobain tuh fashion hacks yang tadi. Wah, keren banget sih pasti. Coba lu pakai deh, pasti cocok banget di lo. Pasti dong, apalagi kalau dicoba juga sama DIY lovers di rumah. Pasti nggak kalah keren. Oke, nah jadi nih sobat-sobat DIY Lovers wajib banget datang ke Museum Seni dan Keramik Jakarta ini. Karena ya Dinda, selain kita bisa membuat pottery art di sini, kita juga bisa melihat berbagai macam seni rupa yang pastinya estetik abis. Betul banget, tapi nih Arya sayang banget waktu kita sama DIY Lovers nih udah habis. Dan teman-teman DIY Lovers nggak usah khawatir, walaupun ini hari tanpa TV, teman-teman DIY Lovers masih bisa nonton kita di platform YouTube 5TV UPN VJ. Karena kan kita tayangnya di YouTube, bukan di TV. Betul banget Dinda, jadi jangan khawatir ya, kita masih bisa ketemu di next episode selanjutnya yang pastinya seru banget dan gak kalah seru dari episode kali ini Dinda. Betul. Jangan lupa juga nih ya, sebelum kita pamit undur diri, follow semua media sosial kita dan juga subscribe channel YouTube kita dan apalagi. Dan jangan lupa juga nih buat follow Instagram dari Museum Seni dan Keramik Jakarta. Dan kalau teman-teman ikut kelas poterinya, jangan sungkan buat tag kami di @5TV UPN VJ dan tag juga Museum Seni Keramik dan Keramik Jakarta. Oke, sekian episode kali ini. Gue Arya. Gue Dinda. If you can, then you can do it yourself. Dadah!